kedua, pemaparan dari Bu Novita tentang cara mengatasi pikiran negatif. Apakah kita mulai saja? Mungkin ya, Bu Novita sudah siap, Bu Novita? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Oke, Bu Yulistia sebagai moderator sudah siap? Sudah Pak, sudah siap. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, kita mulai saja sepertinya supaya mengefektifkan waktu. Pemaparan presentasi sesi kedua dari Bu Novita. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Yuliastia sebagai moderator. Silakan Bu Yuliastia. Ya, terima kasih Pak Muslim. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih stay di room kami. Di sini kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan membahas cara mengatasi pikiran negatif. Terkadang kita selalu punya pikiran negatif dan mengusir positifnya agak susah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan mendengarkan dari penjelasan Bu Novita. Bu Novita, silakan untuk penjelasannya tentang cara mengatasi pikiran negatif. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulistia atas kesempatannya. Juga terima kasih kepada Pak Muslim sebagai host. Juga untuk Bapak Ibu peserta yang hadir dalam pemaparan saya kali ini. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi pikiran negatif. Nah, itu tadi benar ya. Kadang kita memang pikiran kita ini selalu kenapa sih pikiran kita selalu pikiran negatif duluan gitu ya muncul dan menyingkirkan pikiran-pikiran kita yang positif itu. Nah, itu memang sebenarnya nanti akan saya bahas juga kenapa sih pikiran negatif itu selalu dominan atau selalu muncul terlebih dahulu dibandingkan pikiran positif. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah gitu, ada sesuatu yang mungkin hampir semua orang seperti itu gitu. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari outline-nya atau apa aja sih yang saya bahas dalam pemaparan kali ini. Yang pertama itu tentang apa sih pikiran negatif itu, terus dari mana sih pikiran negatif itu bisa muncul, dan yang terakhir atau selanjutnya adalah cara mengatasi pikiran negatif itu seperti apa. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pikiran negatif itu adalah persepsi, harapan, deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia secara general. Jadi itu adalah tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pikiran negatif. Itu tentang harapan, tentang persepsi atau konsepsi diri, tentang deskripsi, baik itu pada diri kita sendiri ataupun orang lain, dan juga dunia secara umumnya ya. Jadi sudut pandang lah, ya, sudut pandang terhadap dunia itu seperti apa, atau sudut pandang terhadap orang lain seperti apa. Nah, pikiran negatif itu sebenarnya bisa jadi sesuatu hal yang buruk pada akhirnya atau memberikan dampak terakhirnya itu adalah terhadap kesehatan. Nah, makanya pikiran negatif itu selanjutnya akan langsung mempengaruhi terhadap emosi negatif kita, akan menghasilkan emosi yang negatif, dan selanjutnya juga akan menghasilkan perilaku yang negatif dan berimbas atau berdampak besar terhadap kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik ataupun kesehatan secara mental. Yang maksudnya baik itu fisik ataupun mental itu sama-sama suatu yang sangat berdampak berat gitu, terutama untuk kesehatan mental ya. Salah satunya adalah depresi itu kan ya, mungkin memang secara fisik dia sehat tapi secara mentalnya, mental health-nya dia sakit gitu, dia depresi dan dia harus ketergantungan dengan obat-obat tertentu seperti itu. Nah, misalkan contohnya kayak gimana sih? Misalkan ketika kita mendapatkan informasi, misalkan ada teman dekat kita yang tidak suka sama kita, otomatis kita akan langsung muncul pikiran negatif. Dan emosi negatifnya adalah bisa jadi kita marah ketika kita tahu teman dekat kita ternyata nggak suka sama kita, atau bisa jadi kita sedih. Nah, itu kan emosi ya. Selanjutnya kita akan memunculkan dalam bentuk perilaku negatif. Misalkan perilakunya adalah kita mau
eh, membalas perlakuan teman kita tersebut. Atau misalkan bisa jadi kalau kita marah ya, atau misalkan ketika kita sedih, misalkan kita akan menjadi orang yang tertutup, kita down, kita menangis terus-terusan gitu karena tidak bisa menerima kenyataan, karena teman dekat kita ternyata justru malah gak suka sama kita selama ini. Atau misalkan kita jadi gak mau makan, atau pokoknya benar-benar menutup diri. Nah selanjutnya itu semua akan berimbas pada tadi kesehatan, terutama untuk kesehatan mental ya. Bisa jadi kita ketika menerima kenyataan tersebut dan kita sulit sulit menerima kenyataan tersebut, otomatis kita jadi depresi misalkan. Atau misalkan kalau kita marah bisa jadi kita tiba-tiba kena serangan jantung lah, atau nauzubillah min dzalik, misalkan seperti itu ya. Makanya pikiran negatif ini tadi dia akan memberikan dampak yang sangat besar dan sangat panjang gitu. Tidak hanya pada emosi tapi juga perilaku, dan yang terakhir pada berimbasnya kepada kesehatan. Nah contohnya misalkan saya akan memberikan contoh. Jadi dalam beberapa penelitian pun ada 2 contoh yang berkaitan dengan memberikan stimulus berupa info, baik itu info positif maupun info negatif. Nah pada kelompok pertama itu diberikan informasi, stimulusnya berupa informasi positif, bahwa misalkan di satu kelompok ini di 2 kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan diadakan sebuah ujian. Nah, diselenggarakan sebuah ujian. Nah, di kelompok 1 diberikan info bahwa peluang keberhasilan untuk melalui ujian tersebut, ujian yang akan diselenggarakan tersebut adalah sebesar 70% keberhasilannya. Nah, sementara di kelompok yang kedua ini diberikan info kalau peluang kegagalan, bukan keberhasilan ya. Kalau tadi kan kelompok 1 keberhasilan. Kegagalannya itu adalah sebesar 30%. Berarti dia diberikan, kalau untuk kelompok 1 tuh diberikan info positif, keberhasilan. Kalau di kelompok 2 tuh diberikan informasi negatif, kegagalan, 30%. Nah, hasilnya adalah untuk kelompok 1 respon positifnya lebih banyak. Ya jelas karena infonya positif. 70% loh yang bisa berhasil. Nah, sementara untuk kelompok 2 responnya negatif, lebih banyak. Loh, kok lebih banyak? Padahal kan kegagalannya cuma 30%. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi informasinya dengan stimulus yang sama, yaitu pada kelompok 1 diberikan informasi negatif berupa walaupun keberhasilannya 70%, tapi ada kegagalannya loh. Kegagalannya adalah sebesar 30%. Sementara pada kelompok kedua diberikan stimulus yang positif terhadap informasi yang sama, bahwa keberhasilannya 70%. Tapi hasilnya di kelompok 1 ternyata ketika mereka memberikan respon positif pada informasi pertama, ternyata mereka mengubah respon mereka menjadi respon yang negatif setelah mereka mendapatkan info negatif berupa kegagalan sebesar 30%. Sementara pada kelompok kedua, meskipun mereka diberikan informasi positif yaitu berupa keberhasilan sebesar 70%, ternyata respon mereka tetap negatif. Nah, kira-kira kenapa sih kok setelah diberikan informasi yang bermacam-macam nih, dari yang negatif maupun positif, ada yang tetap sama merespon negatif, tapi ada juga yang mengubah respon mereka yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, hal itu terjadi karena pertama, hal negatif itu lebih mudah menempel di otak. Meskipun tadi yang di kelompok pertama itu kan dapat stimulusnya, responnya positif ya, dapat infonya itu adalah keberhasilannya 70%. Tapi ternyata mereka mengubah respon mereka menjadi negatif ketika mereka dapat info bahwa kegagalannya 30%. Padahal kegagalan sedikit 30%. Tapi karena informasinya diubah, otomatis hal yang negatif itu yang lebih cepat menempel di otak. Dan hal yang negatif itu lebih tahan lama di otak. Itu sebabnya ketika di kelompok 2 diberikan informasi bahwa keberhasilan sebesar 70%, padahal mereka pertama kali dapat infonya itu kan kegagalan 30%. Lalu
informasi kedua, mereka dapat keberhasilan itu sebesar 70%. Tapi mereka tetap tidak merubah respon mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan info bahwa kegagalan itu 30% dan itu lebih tahan lama. Informasi yang negatif itu lebih tahan lama di otak mereka. Yang selanjutnya, kita tuh lebih mudah mengubah cara berpikir kita, cara berpikir baik itu persepsi, emosi positif itu dari dari positif menjadi negatif dibandingkan sebaliknya, dari negatif menjadi positif. Itu lebih sulit. Yang terakhir, kita tuh lebih sering berfokus pada hal-hal yang negatif dibandingkan positif. Makanya ketika tadi diberi informasi, kita tetap beberapa kelompok itu tetap pada respon yang negatif dibandingkan mereka mengubah responnya menjadi positif. Nah, selanjutnya adalah dari mana sih pikiran negatif itu muncul? Nah, pikiran negatif itu muncul sebenarnya adalah sebagai bentuk alarm atau penanda dari dalam tubuh kita untuk mengenali bahaya, dan itu bersifat alamiah. Dan itu jadi pikiran negatif itu sebenarnya alamiah kok, itu sebagai alarm menunjukkan bahwa ada bahaya di sekeliling kita. Dan yang terakhir, itu sebabnya menyebabkan kita lebih sensitif atau lebih peka terhadap pikiran negatif. Misalkan ketika kita lagi pergi ke hutan sendiri gitu ya, tiba-tiba misalkan terus cuaca udah harinya sudah beranjak sore menuju petang, otomatis kita akan takut, ada muncul pikiran negatif. Kenapa? Karena posisi kita saat itu memang bisa jadi akan ada bahaya gitu, mengenali bahwa akan ada bahaya, misalkan apakah ada orang jahat kah, atau misalkan bisa jadi akan ada binatang buas kah, dan itu bersifat alami. Makanya ketika kita misalkan jalan sendirian, atau misalkan tadi saya mengilustrasikan sedang jalan misalkan di pinggir pepohonan yang besar gitu ya, maksudnya yang belum berhutan gitu, kadang-kadang kita muncul negatif. Nah, itu adalah sesuatu yang alamiah. Kenapa? Karena itu adalah alarm kita untuk mengenali bahwa kita berada di lingkungan yang memang bahaya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa pikiran negatif itu alamiah. Itu adalah naluri. Kenapa selalu muncul lebih dulu dibandingkan pikiran positif? Nah, tapi sekarang permasalahannya adalah kita harus bisa mengendalikan pikiran negatif tersebut. Bagaimana supaya kita tidak terlalu berlarut-larut dengan pikiran negatif tersebut dan bisa maksudnya bisa memutusnya, bisa sampai tidak mengakibatkan tadi perubahan sampai ke emosi, bahkan sampai ke perilaku, bahkan ke kesehatan, seperti itu. Nah, cara yang pertama adalah dengan menantang pikiran negatif. Nah, yang dimaksud dengan menantang pikiran negatif itu adalah dengan cara kita memberikan kemungkinan lain. Misalkan contohnya gini, misalkan ketika kita sedang dapat tugas gitu ya dari atasan, terus kita menyerahkan tugas kita ke atasan kita. Tapi pas ketika kita menyerahkan tugas ke atasan kita tuh kayak responnya tuh kayak lagi bad mood gitu, lagi nggak senang, lagi nggak suka, ekspresinya pokoknya lagi nggak bagus. Nah, ketika kita menyerahkan tugas gitu, otomatis akan langsung muncul pikiran negatif nih. Jangan-jangan bos kita tuh, atasan kita nggak suka sama pekerjaan kita gitu. Karena kita juga nggak berani menegur, karena takut justru malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita keluar gitu, tanpa mengkonfirmasi hal tersebut ke atasan kita. Nah, tapi ternyata sebenarnya mungkin permasalahannya bukan karena pekerjaan kita yang jelek, pekerjaan kita yang gak maksimal. Nah, itu sebabnya kita harus memberikan kemungkinan lain terhadap pikiran kita, bahwa tadi mungkin bisa jadi beliau tadi ketika dalam perjalanan ke sini kena macet, atau ada masalah lain, atau ada masalah di keluarganya yang menyebabkan beliau jadi itu tadi bad mood, terus ekspresinya jadi kurang baik. Nah, sebenarnya mungkin bukan karena pekerjaan kita atau tugas kita yang tidak maksimal atau yang tidak bagus, sebenarnya karena itu. Nah, makanya kita harus memberikan kemungkinan lain terhadap pikiran kita. Nah, yang selanjutnya adalah membatasi pikiran negatif. Nah, ketika kita pertama kali mendapatkan perilaku tersebut dari atasan kita, otomatis kita akan langsung kayak
bad mood seharian. Kita juga jadi mood kita jadi kurang baik gitu seharian gitu kan. Kita mikirin terus karena pikiran kita selalu dilingkupi oleh pikiran negatif. Jadi kenapa ya, apa karena kerja kita kurang maksimal atau apa, padahal selama ini kita nggak pernah seperti itu dan atasan kita pun nggak pernah seperti itu gitu. Ya baru pertama kali ini nih kayak gini, kenapa ya gitu, pasti selalu dipikirkan terus sampai kita pun makan juga nggak enak, ngerjain tugas juga jadi nggak fokus segala macam gitu ya, karena terlalu larut dalam pikiran negatif. Nah makanya kita perlu memutus atau mengalihkan pikiran negatif kita tersebut terhadap hal yang lain. Kalau memang kita sulit, beri waktu diri kita untuk ya udah, kita pikiran negatif itu kita lakukan sepuas kita, misalkan dalam waktu 10 menit. Nah setelah itu kita putus dan kita alihkan untuk melakukan hal yang lain, misalkan kita melakukan hobi kita, atau kita melakukan hal-hal yang kita senangi, atau hal-hal yang yang tertunda tadi, seperti itu. Karena kalau tidak kita paksakan, otomatis pikiran negatif ini akan terus-terusan melingkupi kita sampai kita larut dan kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, yang ketiga, kita harus banyak bersyukur. Nah, salah satu caranya adalah yaitu mungkin untuk kita yang muslim, kita berdoa gitu ya, menyebutkan apa sih yang sudah kita dapat selama ini gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang harus kita syukuri dibandingkan kita harus berlarut-larut dengan pikiran negatif tersebut. Atau bisa jadi mungkin lebih mudahnya kita bisa membuat jurnal gitu, jurnal syukur. Tapi kalau memang itu dirasa sulit gitu, ya udah tadi dengan cara kita menyebutkannya dalam doa, hal-hal apa aja sih yang harusnya kita syukuri gitu, harusnya kita fokuskan untuk kita syukuri gitu. Yang terakhir ada fokus pada kelebihan diri. Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk tetap fokus pada kelebihan diri kita. Misalkan tadi bos kita atau atasan kita itu misalkan baru pertama kali itu memberikan ekspresi yang kurang enak, memberikan ekspresi yang negatif terhadap kita, padahal selama ini beliau tuh selalu memberikan dukungan, selalu memberikan pujian atas pekerjaan kita. Nah harusnya kita berfokus pada itu. Kalau selama ini kita sebenarnya selalu dapat penguatan kok, selalu dapat pujian kok dari atasan kalau pekerjaan kita tuh bagus, kalau pekerjaan kita tuh sudah maksimal. Jadi jangan berfokus pada satu hal yang negatif tersebut, satu hal yang kayak membuat kita jadi karena nilai setitik rusak susu sebelah, nggak seperti itu. Jadi jangan berfokus karena satu momen tersebut akhirnya kita menganggap bahwa pekerjaan kita tuh udah berarti emang pekerjaan kita nggak bagus kok, emang kita tuh tidak berkompeten gitu, seperti itu. Jangan berlarut-larut seperti itu, tapi kita harus fokus pada kita tuh punya kelebihan yang sebenarnya kita tidak sadari, yang sebenarnya kita abaikan selama ini gitu. Karena apa? Karena terlalu berfokus pada pikiran negatif tersebut. Nah, intinya bahwa sebenarnya mengatasi pikiran negatif itu adalah perang melawan diri sendiri. Kadang memang untuk menerapkan cara mengatasi pikiran negatif ini secara teori memang sangat mudah, tapi memang sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena memang kita perlu konsisten gitu. Dan ini berkaitan dengan yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita berhadapan dengan diri kita sendiri dalam bentuk pikiran negatif, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Liestia. Iya Ibu, oke, terima kasih untuk pemaparan tentang cara mengatasi pikiran negatif. Sebenarnya ini pikiran negatif selalu ada di dalam kehidupan, baik pekerjaan ataupun berteman atau apapun itu. Tapi di sini saya jadi belajar ya. Emang seperti Bu Novita bilang, cara mengatasi pikiran negatif dengan melawan diri sendiri itu terkadang tidak bisa, atau kita harus konsisten, harus seperti apa untuk menanggapi itu semua. Tapi terkadang pengaruh pikiran negatif itu kadang lebih kuat dibanding positifnya. Oke. Ada yang bertanya Ibu di sini dari Ibu Dewi Ratna. Mau bertanya, apakah trauma termasuk termasuk pikiran negatif? Halo Bu Novita? Iya, kenapa? Bu Novita. Iya,
Ya, ini ada yang bertanya dari Ibu Dewi Ratna. Apakah trauma masuk pikiran negatif? Oke. Sebenarnya mungkin kalau trauma itu ya, trauma itu sebenarnya bisa menimbulkan pikiran negatif, tapi kita tidak bisa, karena kan kalau trauma itu berkaitan dengan memori memori di masa lalu kita gitu yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, trauma ini sebenarnya bisa memberikan stimulus atau menjadi stimulus terhadap pikiran negatif kita. Jadi memberikan stimulus gitu. Dia memberikan apa namanya? Memberikan bukan memberikan rangsangan, ya memberikan rangsangan terhadap pikiran negatif yang nanti akan muncul selanjutnya, dan bahkan mungkin pikiran negatifnya akan lebih parah lagi gitu akibat trauma ini. Misalkan saya sudah ada pikiran negatif nih, sebelumnya saya nggak punya trauma, tapi ketika ada trauma terhadap sesuatu hal, otomatis pikiran negatif saya ini akan lebih parah, akan lebih berat gitu, akan lebih banyak, akan lebih bercabang gitu, karena ada trauma ini gitu. Jadi si trauma ini yang justru malah dia akan memberikan stimulus terhadap pikiran negatif yang akan lebih banyak gitu. Kalau dibilang menerima untuk pikiran positif itu agak susah ya, Bu ya? Betul. Karena tadi memang secara alamiah pikiran negatif itu akan lebih mudah terserap, akan lebih mudah nempel di otak gitu dibandingkan Iya. pikiran positif gitu. Dan ada pepatah, bukan pepatah ya, mungkin dokter juga selalu bilang, jangan selalu berpikir negatif karena bisa berdampak kepada kesehatan juga. Betul. Mungkin itu ya, Bu ya. Iya, itu yang nanti selanjutnya mungkin bisa berbentuk depresi itu kan yang parah itu, atau mungkin depresi ini kan justru nanti akan merambah pada penyakit fisik lainnya seperti itu. Iya. Dan terkadang mungkin saya juga pernah ya, ada salah satu orang yang negatifnya udah terlalu besar, di saat kita mau ngasih kayak pengertian yang positif, ayo gini-gini, tapi terkadang dia juga malah mengabaikan ucapan kita yang membuat dia harus positif. Iya. Nah, yang kadang kayak gitu yang harus kita, aduh gimana ya, bingung nih buat ngomonginnya lagi. Terkadang kitanya pun jadi ya sudahlah, terserah mereka mau seperti apa. Kadang jadi ada tidak pedulinya ya, Bu ya. Iya, karena memang kalau pikiran negatif itu kan ya tadi kalau statement yang terakhir itu kan bahwa pikiran negatif itu adalah menantang diri kita sendiri. Jadi sebenarnya pikiran negatif itu ya kita sendiri yang bisa mengendalikan, kita sendiri yang bisa, kita nih mau memperparah atau memperlama pikiran negatif kita, atau kita memutusnya dengan cara tadi kan ada memberikan kemungkinan lain, atau kita memutus dengan cara mengalihkan pikiran negatif kita. Kalau kita memang terlalu terlarut dan kita nggak memberikan batasan waktu, ya otomatis kita pasti akan selamanya terus terjerumus dalam pikiran negatif tersebut gitu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan otak kita ini untuk berpikir, untuk menemukan opsi lain, kemungkinan lain atas hal tersebut gitu. Karena kita terlalu fokus pada pikiran negatif tersebut. Oke. Ya. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan, silakan Bapak Ibu diisi presensinya. Itu ada presensi sesi 1 dan sesi 2. Pak Supriyadi, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak Supri untuk mengisi presensinya, Pak Supri. Bu Dewi, Bu Nur Aini, Bu Vivi, silakan mengisi presensinya. Kami kita presensi sesi 1 dan sesi 2 sudah ada di chat
itu. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya mengenai materi mengatasi pikiran negatif. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan karena ini judulnya bagus kalau menurut saya, karena cara mengatasi pikiran negatif ya. Karena kita hidup pasti banyak pikiran negatif yang tertempel dan cara mengatasinya terkadang sulit. Tadi ada pikiran negatif, di mana menantang pikiran negatif itu mungkin kita harus membentengi diri. Seperti ada orang yang bilang sesuatu kita harus tanggapinya dengan positif, tapi terkadang yang lebih membuat kita jadi terbawa itu kalau sudah banyak, misal satu lingkungan ada pikiran yang selalu membuat kita negatif. Nah, terkadang kita jadi terbawa arusnya negatif. Terus juga terkadang ini ya Bu Novita, kalau misalkan di salah satu tempat kerja, biasanya kalau misalkan kita tuh kita datang dengan positif, dengan mungkin kita membuat diri kita, oh ya saya bangun pagi, saya niatnya ingin berpikir positif, saya ingin bekerja dengan tim saya dengan baik dan sebagainya, mendapat aura positif lah istilahnya. Nah, tetapi di dalam satu lembaga lebih banyak orang yang terkadang pikirannya negatif. Kalau dalam istilah, setiap apa yang kita kerjakan selalu dibilangnya mungkin seperti cari muka dan sebagainya. Nah, itu gimana, Bu? Buat kita lebih kuat lagi. Terkadang ada sisi orang yang selalu menguatkan, ayo semangat, nggak apa-apa. Terserah mereka mau bilang apa terhadap kita yang hidup. Tapi kita nggak bisa ya namanya pikiran negatif dari orang itu kan selalu deras banget ya Bu ya. Kita selalu ya udah mau pikirin itu. Tapi di saat kita maju, tetap kita pinginnya semua bisa berpikir positif. Saya pingin maju semua. Nah itu loh Bu. Terkadang yang bikin mungkin jadi kayak jadi seperti curhat ya saya. Nah, mungkin Itu Bu. kalau kalau dalam kasus ini mungkin sebenarnya kita bisa lebih ke fokus pada kelebihan diri sih. Jadi mungkin kita bisa mencoba mengabaikan orang-orang tersebut. Nah, karena kan kita kadang nggak tahu ya, apakah orang-orang ini yang sebenarnya tadi memberikan stimulus negatif ini, apakah memang punya sentimen secara pribadi, atau memang mereka melihat hal itu secara profesional. Misalkan dalam artian mungkin memang dari pekerjaan kita ada yang kurang baik seperti itu, atau mungkin bisa jadi sebenarnya orang-orang ini memang memiliki sentimen secara pribadi yang tidak berkaitan dengan keprofesionalan kita dalam bekerja. Nah, itu sebabnya kita memang harus berfokus pada kelebihan kita. Misalkan kalau memang orang ini memang secara profesional mengatakan pekerjaan kita memang masih kurang baik gitu ya, berarti mungkin kita harus fokus, berarti bagaimana nih cara kita memperbaiki pekerjaan kita. Tapi kalau memang seandainya pekerjaan kita sudah baik dan orang-orang tersebut mereka memang secara sentimen pribadi memang gak suka sama kita, berarti sebenarnya bukan masalah pekerjaan nih, tapi masalah yang lain. Berarti dengan seperti itu kita bisa fokus pada kelebihan kita. Selain itu kita juga bisa tadi bersyukur. Oh iya, kita bersyukur karena dengan adanya orang-orang tersebut sebenarnya harusnya memberikan motivasi untuk diri kita sendiri kalau sebenarnya kita bisa mampu menunjukkan bahwa kita ini gak seburuk yang mereka lihat seperti itu. Kita tuh bisa
bisa menunjukkan bahwa kita nih mampu. Ya mungkin sih memang ya secara teori mungkin memang gampang ya Bu ya, tapi kadang praktiknya itu susah gitu ya, karena kan otak kita tuh sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Kadang nih ya, Iya, iya tadi misalkan selain dari eh, secara eksternal, misalkan ada orang-orang tersebut gitu ya yang selalu memberikan pikiran negatif terhadap kita, tapi secara internal pun pikiran negatif kita juga ikut mendukung gitu, ikut menyokong hal-hal tersebut gitu, jadi semakin parah gitu ya. Ya, ya memang ya tadi balik lagi kita memang harus melawan diri kita sendiri sih gitu. Misalkan contohnya sebenarnya hal-hal yang seperti ini nih ya, tentang pikiran negatif ini kan kita bisa terapkan di dalam segala hal ya. Misalkan kalau ini berkaitan mungkin sebagian besar yang hadir mungkin adalah bapak ibu guru. Nah sebenarnya kita bisa uh, menerapkan ini juga untuk murid-murid kita misalkan, karena kan mungkin orang-orang yang sering memberikan pikiran negatif itu mungkin memang karena dia tidak tahu gitu, belum punya pengetahuan bahwa manusia itu lebih cepat, lebih sensitif, lebih cepat menangkap pikiran negatif gitu. Mungkin karena dia nggak tahu kalau pikiran negatif itu lebih lama tersimpan di otak gitu. Nah setelah kita tahu kan, oh iya ya berarti saya harus bisa memberikan motivasi yang positif terhadap murid saya. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, misalkan tentang ujian gitu ya, kalian jangan khawatir, kalian tuh bisa kok melewati ujian ini. Ujian itu gampang dibandingkan kita memberikan ujiannya susah, soalnya hot semua, kalian pasti nggak bakal bisa. Tapi tenang aja, kalian kan udah belajar. Nah jangan seperti itu kan berarti terbalik ya, kita memberikan stimulus negatif dulu baru stimulus positif. Harusnya kita memberikan stimulus positif aja gitu, kita nggak perlu memberikan stimulus negatif gitu. Atau misalkan ini juga bisa, kalau saya sih nggak mengalami yang ini ya, kemarin-kemarin itu kan lagi rame-ramenya tentang berita yang COVID-19 ini ya, tentang ada yang positif, sudah berapa oh banyak iya, jumlah yang positif, dan sudah berapa banyak jumlah yang sembuh. Kalau saya menangkapnya, oh mungkin itu sebabnya ketika pertama kali ada pasien yang 01, 02, 03, itu sebabnya kenapa harusnya kita berfokus pada berapa banyak sih orang yang sembuh begitu. Seberapa besar sih peluang bisa sembuh dari penyakit ini, iya, dari virus ini? Atau oh ternyata ada kok orang-orang yang katanya sudah lanjut usia itu yang bisa sembuh, ternyata ada kemungkinan itu. Nah itu menjadi pikiran positif untuk kita supaya kita tidak terlalu takut dengan berita-berita di luar sana. Karena jujur saya sendiri pun waktu itu ketika mendapatkan info ini jadi wah iya ya, ntar kalau kena gimana gitu kan, kalau misalkan orang tua yang kena kayak gimana, kayak gitu selalu ada pikiran-pikiran seperti itu. Padahal sebenarnya ya itu, kita harus fokus pada berapa orang sih yang sembuh. Oh ternyata banyak, oh ternyata ada kemungkinan kok orang yang usianya lanjut juga bisa sembuh, seperti itu. iya benar Bu. Terkadang memang kita juga emang sih kalau lihat berita tentang COVID, Ya betul. kita jadi takut, terus malah jadi aduh mau keluar, memang kita nggak boleh Iya keluar, tapi betul. di saat kebutuhan kita mau beli sesuatu, jadi kita takut, jadi rasa takut itu malah jadi menghantui, bikin kita kayak wah, ini hidupnya kok jadi berubah saat ada COVID ini. Dan alhamdulillahnya memang di saat lihat yang positif itu lebih banyak dibanding yang negatif. Yang tadi Ibu bilang, ternyata kita juga jangan fokus ke yang negatif ya, Iya tapi kita betul. harus fokus pada yang positifnya seperti apa. Iya. Ya, justru yang sekarang kan yang kita lihat itu justru malah yang sembuh bisa lebih banyak gitu ya. Iya, lebih Iya, meningkat iya lebih sekarang. meningkat justru. Itu karena itu juga nanti akan, kalau misalkan tadi ya balik lagi ke ujungnya dampaknya adalah ke kesehatan, itu kan akan berdampak kepada apa namanya imunitas gitu kan. Ketika imunitas kita naik, otomatis kita kan Iya, akan lebih sehat gitu, akan lebih sulit apa namanya terpapar penyakit gitu. Apakah penyakit itu bisa aja cuma batuk pilek biasa, tapi kan berarti kan tetap aja ya itu ada virusnya, seperti itu. iya. Iya,
kadang penyakit seperti yang tadi batuk pilek aja udah langsung negatif. Wah, Iya, itu nanti corona tuh. Itu. karena kita memang ya itu tadi sudah dapat informasi negatif nih kalau misalkan corona tuh seperti ini gitu kan, apa namanya, di satu sisi memang jadi informasi untuk kita, tapi di satu sisi otak ini menangkap itu sebagai sinyal maksudnya itu menangkap sebagai sesuatu yang bahaya, makanya pikiran negatifnya muncul. Jadi ketika kita batuk atau demam sedikit, oh jangan-jangan ini gitu kan, seperti itu. Iya, ya benar. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin bisa lewat chat atau mau langsung eh, apa secara menyuarakan. Ya Pak Muslim, gimana pendapat tentang cara mengatasi pikiran negatif? Iya nih ya, alhamdulillah nih dapat materi bagus dari Bu Novita nih. Betul. Eh, Ternyata memang pada saat ini tuh ya dalam kondisi COVID-19 ternyata justru yang paling efektif menyembuhkan malah pikiran kita ya. Jadi kita harus positif thinking, berpikiran positif bahwa kita bisa sembuh gitu ya. Justru itu yang bisa meningkatkan imun karena yang namanya virus kan sampai virus COVID-19 ini belum ada obatnya ya, ternyata ya salah satu caranya untuk Iya, bisa meluruhkan virusnya dan meningkatkan imun, dan untuk meningkatkan imun ya berpikirannya jangan negatif. Betul ya. Jadi alhamdulillah nih cara-cara mengatasi pikiran negatif yang dipaparkan oleh Bu Novita cukup bagus nih. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Kaiman Dwi Harjoko sudah bergabung dengan kami. Silakan Siap, di Pak. ya alhamdulillah ya Pak. Silakan mau diisi Pak presensinya Pak. Itu sudah Oh iya, siap. saya share lagi deh. Ini ada kebetulan ini paralel ininya paralel apa ya namanya? Ini Sekaligus ini paralel. paralel ya. Paralel ini dua sesi sekaligus itu. Oleh karena itu mohon bisa isi aja presensinya sesi 1 dan sesi 2. Tadi sesi 1 makanan dan identitas sosial, dan sekarang ini sesi 2 cara mengatasi pikiran negatif. Baik, yang lain silakan. Barangkali Saya Pak, tanya Pak. boleh ini. Pak Kaiman oh ya silakan Pak. Pak Kaiman, silakan. Ya, Bu Novita, saya izin bertanya. Oh iya Pak, silakan. Kadang kalau ya ini Bu, kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin pikiran negatif ini kan emang sangat dalam hal berpikir khususnya positive thinking ya, ini kan sangat penting. Tapi kalau dalam kehidupan sehari kita kadang melihat orang gila ya Bu ya, ada orang gila gitu. Tapi kok kalau orang gila kita melihat kayaknya pikirannya kok enjoy aja. Jadi sebenarnya apa bedanya manusia normal sama manusia yang ibarat orang gila dalam hal berpikir gitu Bu? Khususnya dalam hal pandemi ini Bu, apakah emang harus emang enjoy atau apakah pentingnya pikiran itu sangat penting sehingga kita lihat orang gila itu ibarat aman-aman saja ya Bu, kita belum lihat adanya nggak diciduk orang gila gitu terkena virus hal begitu, tetapi orang-orang yang normal malah terkena banyak ya Bu ya. Jadi mohon pencerahannya Bu terkait tentang hal materi hari ini terkait topik tersebut. Terima kasih Bu. Oke Pak, sebelum saya mau terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelum saya mau bertanya tentang maksudnya ini definisi dari orang gilanya tuh orang gila maksudnya orang yang dengan gangguan apa kejiwaan seperti itu. Mental. Oh ya gangguan. Oh ya. Iya betul Bu. Nah, sebenarnya kalau misalkan soal pikiran negatif ini kan berkaitan dengan otak kita ya Pak, struktur otak kita juga. Nah, cuma mungkin kalau untuk yang orang gila itu kan memang mereka itu bukan berarti
tidak memiliki pikiran negatif, tapi memang mereka memiliki apa sih namanya, ada misalkan entah itu syarafnya kah atau apa yang memang berbeda dengan secara kita yang orang normal gitu. Jadi memang kalau pikiran ini kan berkaitan juga dengan otak gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk orang gila ini kita tidak bisa samakan dengan Iya. manusia biasa, karena memang cara berpikirnya pun, cara mereka, persepsi mereka tentang dunia pun, tadi kan penjelasannya bahwa pikiran negatif itu kan berkaitan dengan persepsi, harapan, pandangan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap dunia. Itu kan berbeda, apa sih namanya, berbeda gitu ya Pak, antara kita yang manusia normal dengan manusia yang maksudnya tidak dengan gangguan kejiwaan, dengan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Itu kan persepsinya juga sudah beda, cara mereka mempersepsikan diri mereka pun pasti berbeda. Ketika misalkan kita bertanya nih, pertama kita nanya sama orang yang normal tentang harapan, pasti akan jawabannya pasti akan ada harapannya ini. Tapi apakah ketika kita bertanya terhadap orang yang dengan gangguan kejiwaan itu tentang harapan, apakah mereka akan paham dengan yang kita maksudkan? Seperti itu. Karena memang mereka itu istilahnya memiliki persepsi yang sudah berbeda dengan kita yang normal. Jadi itu sebabnya mungkin kalau kita melihat mereka enjoy saja terhadap penyakit, karena memang mereka sama sekali tidak memiliki persepsi, harapan atau pandangan yang sama dengan kita begitu. Tapi bukan berarti mereka sebenarnya bisa dikatakan punya kelainan dalam, bukan kelainan ya, maksudnya punya perbedaan di struktur otaknya seperti itu. Karena kan kalau kejiwaan, maksudnya kalau misalkan ini kan berkaitan dengan otak ya, bagaimana struktur otak kita, bagaimana misalkan kayak contohnya kayak orang yang normal dengan orang yang psikopat, itu kan punya struktur otak yang berbeda seperti itu, dan kita tidak bisa menyamakan dengan orang normal lainnya. Misalkan untuk orang psikopat, kenapa sih mereka tidak punya empati, kenapa sementara orang-orang normal punya? Karena memang punya perbedaan struktur otak seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan antara kita yang orang normal dengan orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Jadi karena mereka memang punya persepsinya pun beda gitu, punya definisi tentang pikiran negatifnya pun beda. Mereka tidak bisa mendefinisikan sama halnya seperti kita yang manusia normal seperti itu. Sudut pandangnya beda. Begitu Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum, Bu Novita. Iya, tadi maaf Udah Pak, masuk Bu Novita? tadi sempat ada gangguan jaringan Pak. Iya, tiba-tiba Oh iya, iya, jaringannya iya. keputus. Iya. Iya, iya. Saya hampir Bu, pikiran negatif. silakan. Pikiran negatifnya saya live ya Pak. Untung saya dikasih materi, jadi alhamdulillah nggak jadi pikiran negatif. Silakan Bu Novita dilanjut tadi penjelasan mengenai Irfan. Ya, jadi intinya memang kalau untuk orang yang dengan gangguan kejiwaan itu memang mereka memiliki mereka itu tidak memiliki persepsi yang sama, tidak memiliki harapan yang sama,
juga sudut pandangnya sama dengan orang-orang yang normal. Jadi itu sebabnya mungkin kita selalu melihat mereka tuh, oh kok kayaknya mereka happy-happy aja ya gitu. Iya. Ya, benar. Karena memang kita tidak bisa menyamakan dengan orang-orang yang normal seperti itu. Tidak ada beban kalau dibilang ya. Iya. Dan mungkin itu sebabnya kenapa sih kok orang-orang dengan Iya. gangguan kejiwaan ini kita lihat lebih cenderung lebih sering sehat gitu dibandingkan sakit gitu. Bu Novita. Iya, Oh iya. Enggak. Kayaknya di saya putus. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, sebenarnya ini sudah pukul 10.47. Mungkin Oh iya, sudah 10. Di saya udah 48, Pak. ya sekarang udah dapat 8. Sepertinya mungkin karena waktunya juga udah hampir habis. Nah, cukupkan mungkin ya. Bu Novita, iya Pak. aku mau kita gangguan lagi. Iya, Oke. ini sinyalnya agak kurang Sepertinya stabil. Oke, ditutup sudah. saja, Pak. Yes. Halo, Bu Novita. Bu Iya, Novita. yes. Mungkin kalau dari saya Bu cukup Novita. cukup sekian Pak. Iya. Halo, Bu. Silakan Bu Yuliastia. Iya. Sepertinya Ya. ya silakan Bu Yuliastia diambil ini aja. Ambil kendali. Oke. Terima kasih Bu Novita atas penjelasan tentang cara mengatasi pikiran negatif. Tadi juga sudah ada beberapa yang bertanya, lalu mungkin saya kasih kesimpulan ya dari pikiran negatif ini. Kita harus menantang pikiran negatif, membatasi pikiran negatif itu, bersyukur. Dari bersyukur kita jadi menghilangkan pikiran negatif. Nah, mungkin bisa untuk menyenangkan diri seperti kayak jalan-jalan atau traveling. Biasanya itu bisa menghilangkan negatif sementara. Iya, betul. Terus kelebihan dari kita sendiri seperti apa. Jadi jangan terlalu fokus kepada negatif, tapi kita harus mempositifkan diri kita bagaimanapun. Oke, dari sini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas Bu Novita untuk sharing ilmunya. Iya, sama-sama. Saya kembalikan kepada Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Bu Yulistia. Terima kasih Bu Novita. Alhamdulillah. Ya, Pada hari ini kita sudah mendapatkan ya 2 ilmu baru ya, gitu ya, mengenai tadi sesi pertama tentang makanan dan identitas sosial, kemudian sesi keduanya cara mengatasi pikiran negatif ya. Nah, alhamdulillah berhubungan sih sebetulnya ya, menjelang apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita lagi lapar-laparnya, ternyata pada saat sore hari cuma ada goreng bakwan, cuma ada teh manis. Iya, Nah ini betul, Pak. kita tidak boleh pikiran negatif sama istri ya, gitu ya. Iya, betul Pak, betul. Iya. Bisa. Untung udah dikasih materi sama kita nih, sehingga kita akan berupaya untuk berpikiran positif terus. Gitu. Dan tadi juga katanya memang pikiran negatif ini justru bisa mengakibatkan dampak-dampak negatif yang lain, terutama dampak fisik, ya, kesehatan, gitu ya, dan yang lain-lainnya itu ya. Memang terkait dengan COVID-19 juga itu pikiran positif lah yang bisa menyembuhkannya itu ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas kita, ya, kita harus berupaya sebisa mungkin untuk berpikiran positif. Tapi tenang, insya Allah sebentar lagi akan ada banyak imun, Bu. Apalagi di bulan Ramadan ada imun suri, Oh imun iya, apa iya gitu Pak. ya. Iya, betul.
Timun yang bisa dimakan itu ya Pak ya. Iya benar, berarti insya Allah menjelang Ramadan COVID-19 selesai, amin. Amin, 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 ya Rabb. Amin, amin, amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu partisipan yang sudah berkenan bergabung dalam room kami, ya, dan terima kasih sudah mengisi presensinya, ya. Insya Allah kegiatan kita kali ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Oleh karena itu, berhubung waktu juga sudah habis, ya, dan materi juga sudah selesai, maka Vikon VCT Jabar 6 pada kesempatan kali ini dengan presenter Bu Novita dengan 2 sesi materi sekaligus dan moderatornya Bu Yulia Setia. Dengan ini sudah selesai, dan saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.